Oke, semuanya bisa kondusif dong ya. Sebelumnya saya mau tanya nih, tadi udah berdoa apa belum ya? Udah ya? Alhamdulillah sudah berdoa. Mohon maaf tadi saya sedikit terlambat hari ini karena tadi ada urusan di ruang guru sebentar. Sebelumnya saya mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat anak-anak semua yang kita telah menyambut hari Lebaran kemarin-kemarin ya kan. Udah puas dong lebarannya, liburnya masa belum puas? Udah makan ketupat apa belum nih? Udah puas belum makannya? Makan nasi kuning. Ada yang di rumahnya makan nasi kuning? Ya, terus kita bertemu juga dengan sanak saudara, bersuka cita. Tapi jangan lupa, kita harus kembali ke realita lagi, kita harus fokus lagi ke sekolah kita, ke pelajaran kita lagi, karena sebentar lagi kita akan menempuh UAS nih anak-anak. Udah denger kan ya beritanya, jadwalnya sebentar lagi kita akan UAS, dan ini sudah pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 berarti sudah tahu dong apa yang akan kita bahas? Ada yang tahu? Baik, benar. Pengelolaan waktu di dalam kantor. Benar banget. Kira-kira kemarin kan udah libur-libur panjang nih. Pasti ada tugas-tugas numpuk nggak? Tugas-tugas yang deadline-nya kita tinggal untuk kita liburan lah, kita sukacita nggak mau mikir tugas. Kita liburan ya liburan, tugas ya nanti aja. Pernah nggak kalian numpuk-numpuk tugas kayak gitu? Pasti dong. Kemarin ada yang numpuk tugas, ada yang deadline-nya belum, sedikit lagi tapi belum selesai. Oke, baik. Nah, tadi yang kita bahas tentang numpuk tugas, tentang sedikit lagi deadline, tentang gimana cara kita prioritasin nih, yang mana mau dikerjakan dulu, terus deadline-nya masih jauh. Nah, itu bisa berkaitan dengan pembahasan kita pada pertemuan ke-7 ini. Kira-kira tadi kan udah disebutin nih, pengelolaan waktu di dalam kantor. Pengelolaan waktu kerja di dalam kantor. Kira-kira anak-anak udah ada bayangan nggak ya? Gimana pengelolaan waktu kerja di dalam kantor? Ada yang tahu? Ada yang bisa menggambarkan sedikit saja? Oh, mungkin masih bingung ya, meneka-neka. Cuma meneka-neka gimana ya? Bentar. Habis ini kita bahas bareng-bareng. Yang mau bertanya silakan bertanya, yang belum jelas nanti bisa ditanyakan lagi ya. Oke, kita mulai saja ya. Oke, baik anak-anak, bisa dilihat di slide di depan ini. Pengelolaan waktu kerja di dalam kantor. Nanti yang kita bahas ada apa aja sih? Kita next slide. Nah, kita nanti daftar isi nanti ada kita bahas pengertian manajemen waktu, ada teknik-teknik, cara, studi kasus, kesimpulan ya kan? Nanti kita bahas satu persatu. Sebelum itu bisa ada yang mau disampaikan atau ada yang mau di-keep dulu nih pertanyaannya. Boleh nanti bisa ditanyakan ya. Kita sekarang masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen waktu. Tujuan pembahasan kita pada kali ini, pada pertemuan 7 tentang pengelolaan waktu kerja di dalam kantor. Yang pertama, tujuannya kita dapat memahami manajemen waktu itu apa, pengertian manajemen waktu. Yang kedua, kita bisa mengetahui dan mengetahui cara-cara bagaimana sih kita bisa menentukan skala prioritas kita untuk mengerjakan suatu hal di dalam kantor. Sebenarnya nggak harus di dalam kantor saja, kita jadi nanti bisa tahu skala prioritas kita, cara kita mengerjakan suatu pekerjaan. Prioritas kita didahulukan yang mana dulu? Apakah deadline yang dekat dulu atau pekerjaan yang sulit dulu?
kita, atau pekerjaan kelompok dulu daripada individu. Nanti kita bahas tuntas pada pembahasan materi kali ini. Selanjutnya kita mengetahui pengertian dari manajemen waktu. Oke, pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah cara mengatur dan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien melalui proses perancangan kapan dan bagaimana suatu tugas akan diselesaikan. Tadi kan dibahas nih, kita bisa tahu yang mana dulu, yang ditunda dulu yang mana. Bukan ditunda sebenarnya, mendahulukan yang lebih penting, lebih urgent, lebih dekat nih deadline-nya. Tujuannya agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa terburu-buru, sehingga aktivitas menjadi lebih teratur dan terkontrol. Intinya manajemen waktu itu berarti menggunakan waktu dengan bijak agar pekerjaan berjalan dengan rapi dan efisien dan optimal tentunya, ya kan? Kalau kita udah tahu manajemen waktu kita baik, kita udah tahu skala prioritas kita bakal, walaupun kita dikasih tugas menumpuk nih, tugas banyak ya, seperti sebelum lebaran kan tugasnya banyak. Nah, kita tuh udah bisa mengetahui kita hari ini bakal ada acara seperti ini, berarti kita harus ngerjain apa dulu nih. Nyicil lah, intinya nyicil biar semuanya cepat-cepat selesai, biar semuanya bareng selesai, nggak mepet deadline, terus selesai lah sebelum deadline itu, ya kan? Bener nggak? Kalau kita udah melakukan manajemen waktu dengan baik. Selanjutnya nih, kenapa penting manajemen waktu dalam pekerjaan kantor? Ada yang tahu? Kenapa ya penting? Ya, manajemen waktu penting karena yang pertama, dapat membantu pekerjaan selesai tepat waktu. Dengan manajemen waktu yang baik berarti kita udah bisa tahu dong, udah menentukan kita harus kerja seperti apa, tujuan kita yang mana dulu. Kalau tujuan kita udah jelas, kita tahu apa yang kita lakukan, berarti kita bisa segera menyelesaikan tugas-tugas itu, ya gak? Oke, yang kedua, mengurangi stres dan tekanan kerja. Kalau pekerjaan kita udah selesai, kan kita nggak harus mikir-mikir lagi. Masih banyak nih pekerjaan, nanti ada yang stres, tekanan, ya nggak? Kepikiran terus, nggak bisa tidur, ya nggak? Ada yang gitu juga nggak? Kalau tugas sekolahnya belum selesai tuh kayak kepikiran banget, nggak bisa tidur. Nah, kalau udah tugasnya udah selesai, kita udah menerapkan manajemen waktu kita dengan baik, berarti kita kan bisa mengurangi stres dan tekanan kerja. Betul. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Kita bisa produktif lah hari-harinya, nggak harus males-malesan. Ya ada lah waktunya males-malesan, tapi kan kalau kita selesai cepat waktu berarti males-malesannya bisa dapat waktu yang lumayan lama di akhir, ya nggak? Kayak bersenang-senang dahulu, bersenang-senang dahulu, salah. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul nggak, anak-anak? Maaf, tadi perumpamannya agak meleset nih. Yang ketiga, membuat pekerjaan lebih terorganisir. Kalau ada manajemen waktu yang baik, kalau barangkali nih kita bisa buat to-do list pekerjaan. Yang awal kita harus ngapain dulu, setelah itu kita ngapain. Kalau kita ada terorganisir seperti itu, berarti kan kita dapat memahami manajemen waktu dengan baik. Yang kelima, ada membantu mencapai target kerja. Kan kadang kerja itu, kadang ada yang kerjanya itu ditarget gitu teman-teman. Kalau kerjanya targetnya besar, berarti kan kerjanya kita harus maksimal, kerjanya kita harus terorganisir, manajemen waktu kita harus baik supaya kita bisa mengejar target kita dan gajinya kita bisa dapat lebih banyak, ya enggak? Ya enggak? Seperti biasanya itu ada sales, marketing, itu kan pasti ditarget ya, pekerjaannya ditarget.
Kalau kita sesuai target atau bahkan melebihi target, nanti kita bakal dapat bonus, teman-teman. Bonus anak-anak, ya enggak? Nah, tanpa manajemen waktu yang baik, pekerjaan bisa berantakan. Oke? Ada yang ditanyakan? Sejauh ini masih paham dong? Ada yang ditanyakan? Oke, bisa dilanjut ya berarti ya. Paham dong ya? Baik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengelolaan waktu. Ada beberapa prinsip penting dalam mengelola waktu. Yang pertama yaitu, yang paling utama juga, yaitu disiplin waktu. Dengan disiplin waktu, kita itu mengerjakan sesuai jadwal, nggak lompat-lompat, nggak ada yang tertinggal. Jadi kayak mengerjakan sesuai jadwal yang akan dikerjakan ke depannya. Yang kedua yaitu konsisten. Itu juga penting, anak-anak. Kalau kita nggak konsisten, kita itu bakal sering menunda-nunda pekerjaan. Kayak sehari ngerjain, besoknya nggak ngerjain, males lah, keburu gak mood, ya kan? Gen Z sekarang kan gak mood, nunggu mood dulu deh ngerjainnya, ya gak? Kalau gitu mah dikeluarin dari perusahaan, ya gak? Betul gak teman? Betul gak anak-anak? Yang ketiga yaitu fokus. Tidak mudah ke distract, tidak mudah terganggu dengan keadaan lain, terganggu dengan kalau Gen Z zaman sekarang itu contohnya di perusahaan, temennya mau makan siang, temennya pagi-pagi mau ngopi, sedangkan kita ada deadline yang mau dikumpulin nih, sama manajer minta nih deadline-nya nanti siang jam 10, tapi jam 9 nih teman-teman kantor pada ngajak ngopi, ya enggak? Kita kan jadi nggak fokus, ke distract, ngopi, nggak boleh ya, nggak boleh itu. Jadi kita harus fokus ngerjain tugas kita. Yang keempat yaitu perencanaan, membuat rencana kerja, to-do list yang tadi ibu bilang di awal. To-do list ngerjainnya hari ini apa, besok apa. Jangan sampai menunda-nunda tadi. Kalau menunda-nunda, kita akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Nanti akhirnya pas sampai deadline tapi belum selesai, lembur. Padahal nggak ada uang lemburnya, nggak? Oke, jadi kayak kitanya juga rugi akhirnya kalau kita menunda-nunda pekerjaan kita. Yang terakhir yaitu evaluasi, mengecek hasil pekerjaan. Jangan sampai hasil pekerjaan kita nanti tidak teliti, kita akhirnya salah. Kita udah fokus ngerjain seharian penuh, tiba-tiba kita nggak teliti, ada sedikit kesalahan yang buat fatal. Nah, kita harus mengecek sebelum diberikan kepada atasan kita. Mengecek apakah pekerjaan kita tadi sudah benar, sudah sesuai. Kalau masih bingung atau masih ragu-ragu, bisa ditanyakan ke yang lebih mengerti, yang lebih berpengalaman dari kita. Pasti kan ada dong ya senior-senior di kantor yang bisa ditanyai apakah pekerjaan kita tadi udah benar, udah sesuai, atau masih harus perlu direvisi. Tapi kita juga nggak boleh ngeluh ya, nggak boleh ngeluh sebagai karyawan, sebagai karyawan pekerja kita itu nggak boleh ngeluh kalau misal kita diberi revisi oleh atasan kita diberi revisi oleh senior kita, karena di situ letak pengalaman yang bisa kalian dapat, pengalaman yang bisa kalian ingat-ingat. Oh, ternyata seperti ini, kemarin saya udah buat, tapi ternyata ada revisi dari atasan saya seperti ini, berarti yang baik itu seperti ini. Selanjutnya next project, kita udah tahu yang benar itu kayak gimana, jadi kita nggak ragu-ragu lagi, ya nggak? Paham? Ada yang ditanyakan? Belum ya? Belum, sampai sini belum ada yang ditanyakan, bisa kita lanjut slide-nya. Oke,
next slide-nya yaitu teknik menyusun jadwal kerja. Gimana sih cara menyusun jadwal kerja kita supaya kita nggak keteteran, ya nggak? Yang pertama, yang paling utama juga bisa dibuat opsi untuk membuat daftar pekerjaan atau to-do list. Nah, sudah berkali-kali Ibu bilang buat to-do list, buat apa rancangan kerja kita yang akan dikerjakan di setelah ke depannya. To-do list itu penting. Yang kedua, menentukan waktu untuk setiap tugas. Jadi misalnya nih, tugas 1 disuruh membuat laporan. Kita harus menentukan nih, kira-kira kita mengerjakan laporan ini bisa sampai jam berapa ya? Bisa berapa lama ya? Kalau misal 3 hari, ya udah 3 hari kalian harus nentuin, walaupun dari atasan kita itu buat deadline-nya masih seminggu lagi, tapi 3 hari kita harus buat deadline sendiri gitu loh, paham nggak? Kita buat deadline supaya kita bisa buat patokan diri sendiri kita, biar kita itu disiplin, biar kita itu juga gampang menyelesaikan tugas-tugas lain juga. Jadi kalau tugas ini kita harus kerjain, tapi diingat jangan sampai misal berbarengan nih tugasnya, berarti kita harus bagi-bagi waktu, nggak harus dipaksa. Nanti kalau kita dipaksa jadi overload teman-teman, jadi kita buat tekanan diri sendiri akhirnya. Misal ada 5 project nih yang harus kita kerjain, buat laporan, terus nanti ada buat surat tugas, ada buat pengecekan di lapangan, ya nggak? Jadi kita harus menyusun benar-benar ya tadi di awal to-do list, apa yang dikerjakan dulu. Kalau ini gampang, kalau ini memerlukan waktu yang nggak begitu lama, ya kita kerjain dulu, secepatnya kita kerjakan dulu yang gampang tadi, supaya nanti lebih ringan di pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Oke? Lanjut. Gunakan agenda atau aplikasi kalender. Zaman sekarang kan zaman yang udah canggih ya, yang ada. Sekarang juga ada Google Calendar. Biasanya Ibu juga pakai nih Google Calendar ini untuk kita mengetahui jadwal kita di beberapa hari ke depan. Misal nih, hari Senin ada tugas rapat dengan direksi. Hari Selasa nanti kita ada meeting dengan divisi lain. Hari Jumat nanti kita ada evaluasi dengan divisi kita sendiri, ya nggak? Berarti kan di Google Calendar nanti itu teman-teman, anak-anak nanti bisa mengisi biar nggak terlewat, ya nggak, jadwalnya. Kalau buat anak-anak biasanya boleh nih, contohnya Senin pelajaran apa? Pelajaran ini komunikasi bisnis. Selasa pelajaran korespondensi. Nah, terus aja, nggak apa-apa di Google Calendar. Hari Senin komunikasi bisnis itu ada tugas apa? Tulis. Hari Selasa ada korespondensi, tugasnya apa? Biar kita bisa tahu tugas di hari-hari itu seperti di hari-hari sesuai jadwalnya itu apa, biar kita nggak terlewat deadline. Misal hari Senin komunikasi bisnis ini, minggu depan ngumpulin tugas, minggu depan suruh buat contoh telepon menelpon, ya nggak? Biar nanti kita bisa ngerjain dulu mana deadline yang akan datang, deadline yang terdekat. Oke? Selanjutnya, sisipkan waktu istirahat. Tadi kan udah Ibu bilang, jangan sampai overload. Kapasitas otak manusia itu juga punya batasnya masing-masing, anak-anak. Kita nggak bisa kita nggak bisa terus-terusan otak kita dipakai terus. Kita juga harus ada waktunya istirahat. Kalau anak zaman sekarang Gen Z bilangnya itu healing, ya nggak? Healing. Walaupun healingnya di tempat tidur aja,
istirahat, itu juga healing teman-teman. Ya nggak, healing kan anaknya nggak. Terus jadi otak kita itu nggak boleh ditekan terus-terusan, kasih istirahat. Boleh lah sesekali kalau ada ajakan ngopi, pokoknya nggak mengganggu tugas kita nih, nggak mengganggu pekerjaan kita, boleh ngopi, boleh sama teman-teman kerja, boleh ngopi, pulang-pulang kerja shopping ke mall, ya nggak, ke mall walaupun nggak beli teman-teman, soalnya masih akhir bulan, belum waktunya gajian, nggak beli, cuma lihat-lihat aja, lihat-lihat biar mata kita itu cerah, biar nggak stres mikirin kerjaan. Atau juga bisa healingnya sama keluarga, quality time sama keluarga, makan bareng, itu juga healing teman-teman, ya nggak, healingnya ya. Selanjutnya, susun dari yang paling penting. Nah, to-do list kita tadi disusun yang paling penting, bukan to-do list ya, susun yang paling penting. Apa dulu nih pekerjaannya penting, taruh atas, berarti utama nih, kita harus ingat-ingat, jangan sampai lupa. Nah, tadi yang tugas-tugasnya agak ringan-ringan, dikerjain dulu kan, ringan nih, bisa dikerjain dulu sambil santai-santai kan, bisa ngerjain dulu, ya nggak. Tugas berat-beratnya kita kasih di sela-selanya atau bisa setelah mengerjakan tugas-tugas yang ringan. Contohnya, pagi ada tugas utamanya pagi itu rapat sama direksi, ya nggak. Siangnya ada tugas tambahan nih dari atasan, suruh buat notulen tadi, rapat sama direksi, boleh. Sorenya evaluasi pekerjaan hari tadi, setelah rapat direksi, setelah notulen, itu kita harus evaluasi pekerjaan kita, apa yang kita benerin atau udah bener di hari tadi. Terus ada buat to do list, buat rencana esok hari itu seperti apa, harus ada evaluasi. Baik, selanjutnya yaitu ada di next slide, cara menentukan prioritas pekerjaan. Langkah menentukan prioritas yang pertama, membedakan pekerjaan penting dan mendesak. Beda loh ya, penting sama mendesak itu beda. Penting bukan selalu mendesak, tapi kalau mendesak pasti penting, ya nggak? Kadang penting tapi nggak mendesak, tapi kalau mendesak pasti kan penting. Udah tahu mendesak berarti penting. Kedua, yaitu kerjakan yang paling penting terlebih dahulu. Tadi udah dijelasin di awal ya, kerjakan yang penting terlebih dahulu. Yang ketiga, gunakan metode skala prioritas dari tinggi, sedang sampai rendah. Tadi udah dijelasin ya. Masih paham dong ya? Oke, lanjut. Hindari menunda pekerjaan penting. Jangan sampai menunda-nunda, tadi udah dijelasin panjang lebar, jangan menunda-nunda pekerjaan, dampaknya sangat kerasa banget. Oke, lanjut. Fokus pada hal yang paling berdampak. Kalau sepele kita fokus, tapi kita harus fokus lebih yang berdampak lagi. Lanjut. Selanjutnya yaitu dampak manajemen waktu yang buruk. Tadi udah sedikit banyak bisa lah ya anak-anak ngerangkum apa dampak-dampaknya. Mungkin dari anak-anak ada, jangan lihat slide, dari anak-anak ada yang bisa sebutin satu aja dampak buruk dari manajemen waktu. Ada yang bisa sebutin? Ya benar, pekerjaan jadi lebih menumpuk. Kalau manajemen waktunya buruk, kita kasih tugas terus, namanya kerja ya, kerja pasti tugas terus, tugas. Tapi kalau manajemen kita waktu buruk, akhirnya pekerjaan kita menumpuk, lama-kelamaan di meja kita banyak, numpuk terus, ya nggak?
Yang kedua yaitu sering terlambat menyelesaikan tugas. Sampai menumpuknya berkas-berkas tugas-tugas kita sampai kita lupa nih. Di tengah-tengah ada yang udah mepet deadline, tapi kita nggak sempet lihat karena ya saking numpuknya. Kita lihat tumpukan tugas di tugas di meja kita, berkas-berkas di meja kita, itu udah pusing banget ya nggak, lihatnya aja udah males. Nggak taunya ada yang nyelip nih, besok tugasnya deadline-nya, tapi tugasnya ada selain ditunggu atasan besok nih, tapi nggak tahu karena saking numpuknya tugas. Selanjutnya, mudah stres dan kelelahan. Karena banyak tugas akhirnya kita nggak bisa istirahat ya nggak bisa istirahat, nggak bisa leha-leha, nggak bisa ngopi, nggak bisa, akhirnya lembur, akhirnya kita stres dan kelelahan. Oke, selanjutnya ada contoh kasus manajemen waktu yang baik. Sebelum itu tadi kan kita udah pembahasan terus ya. Ini adalah ada contoh kasus manajemen waktu yang baik dan manajemen waktu yang buruk. Yang kita bahas lebih dahulu yaitu manajemen waktu yang baik. Contohnya, Rina adalah staf administrasi di kantor. Setiap pagi, ia membuat daftar pekerjaan harian dan menyusun jadwal kerja. Yang dilakukan Rina itu udah baik, anak-anak. Yang pertama, Rina sudah membuat to-do list setiap hari, ya enggak? Yang kedua, Rina mengutamakan pekerjaan yang penting terlebih dahulu. Yang ketiga, menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Yang keempat, menghindari penundaan pekerjaan. Nah, dari hasil kerja Rina tadi di awal, hasilnya semua pekerjaan Rina selesai tepat waktu, tidak merasa stres. Si Rina ini nggak merasa stres karena sudah selesai. Ketiga, kerjaannya dinilai baik oleh atasan, akhirnya bisa jadi dapat reward, bisa jadi dapat bonus, ya nggak? Nah, kesimpulannya dari contoh kasus tersebut yaitu manajemen waktu yang baik sama dengan kerja lebih teratur dan produktif serta cepat selesai tadi, ya nggak? Nah, di lain sisi ada contoh kasus manajemen waktu yang buruk. Di suatu perusahaan tadi ada si Rina nih yang selalu tepat waktu ngerjainnya, selalu buat to-do list, ya nggak? Tapi ada lagi di sisi lain yaitu Budi yang suka menunda-nunda pekerjaan, yang tidak memiliki jadwal kerja yang jelas. Dia tuh bingung mau ngerjain yang mana dulu nih. Apalagi dia suka menunda-nunda pekerjaan, akhirnya bingung kan, malas nggak tahu apa yang mau dikerjain, ya udah nanti aja gitu kan ya, biasanya gitu. Nah, yang dilakukan Budi tadi karena dia tidak mempunyai rencana kerja yang jelas, pertama. Kedua, sering menunda-nunda tugas pekerjaan, ya nggak? Yang ketiga, lebih banyak melakukan hal-hal yang nggak penting. Akhirnya hore-hore, ketawa-ketawa, ngetawain temennya, gangguin temennya kerja. Biasanya kan ada ya, salah seorang penyakit di kantor itu pasti ada yang kayak gitu, suka gangguin temennya. Temennya ngerjain fokus, dia ayo ngopi, ayo makan siang di sini, ya nggak? Ayo ke bawah, ayo ke kitchen buat kopi, ya. Itu pasti ada penyakit. Nah, si penyakitnya ini namanya Budi. Bayangin aja. Udah bisa bayangin belum anak-anak? Nah, yang terakhir, si Budi ini tidak menentukan prioritas karena dia tuh nggak tahu apa yang dikerjain. Dikerjain aja nggak tahu apa, gimana dia bisa menentukan prioritas tugasnya? Karena dia bingung dari awalnya kan, karena dia tidak membuat to-do list, tidak merencanakan apa yang bakal dikerjain terlebih dahulu. Akhirnya bingung, malas, nggak dikerjain, nunda-nunda pekerjaan. Akhirnya apa? Yang repot siapa? Ya Budi sendiri, ya. Nah, dampaknya si Budi tadi itu pekerjaannya jadi menumpuk, sering terlambat menyelesaikan tugas, dimarahin atasan, ya enggak?
udah stres, nggak ngerjain tugas, bingung apa yang dikerjain, tambah tekanan atasan, dimarah-marahin terus. Yang salah sendiri siapa? Suruh nggak ngerjain tugas ya nggak? Siapa yang nggak manajemen waktunya buruk? Ya salah sendiri, akhirnya dimarahin atasan. Nah kalau udah dimarahin atasan, lingkungan kan jadi gak enak ya, gak enjoy kita kerjanya. Akhirnya merasa stres, gak fokus, ya nggak? Akhirnya ujung-ujungnya resign, nggak betah kerja. Padahal yang buat itu bukan lingkungannya, tapi ya si manajemen waktu diri sendirinya, si manajemen waktu si Budi tadi yang nggak efisien, nggak bisa ngatur waktu. Akhirnya ya stres sendiri, akhirnya ujung-ujungnya resign deh, ya nggak? Nah kesimpulannya, manajemen waktu yang buruk sama dengan kerja berantakan dan hasilnya tidak maksimal. Ya bener gak? Oke, dari 2 contoh kasus tadi udah ada bayangan ya? Udah paham? Apa perlu contoh kasus lain? Udah paham? Oh, baik, pinter banget nih, cepet banget nyerap ilmu-ilmunya nih anak-anak. Apalagi habis lebaran kayaknya nih, fresh ya nggak? Oke, tinggal terakhir. Sekarang sudah jam berapa sekarang ya? Mau istirahat bentar, tinggal kesimpulan aja. Kesimpulan dari pengelolaan waktu kerja di dalam kantor, yaitu manajemen waktu sangat penting dalam pekerjaan kantor, karena dengan pengelolaan waktu yang baik, pekerjaan akan terasa lebih ringan, teratur, ya enggak? Selain itu penting untuk menghindari kebiasaan menunda-nunda pekerjaan agar tidak menumpuk. Perlu diingat nih anak-anak, bahwa waktu yang tidak dikelola dengan baik dan terbuang sia-sia dapat menghambat pencapaian hasil kerja yang maksimal. Ya, ada yang perlu ditanyakan? Udah cukup, itu aja kita materinya ya nggak usah lama-lama, yang penting nyerap di otak ya nggak? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan, boleh tanyain aja. Yang bingung, daripada nanti pas UAS bingung jawabnya apa, tanyain aja, nggak apa-apa sekarang. Baik, kayaknya dari tadi udah paham semua ya nggak? Udah paham kayaknya. Pertemuan ke-7 dengan materi pengelolaan waktu dalam kerja di dalam kantor udah saya cukupkan di sini. Sampai sini saya cukupkan, kurang lebihnya nanti bisa, kalau kurang materi bisa tanya-tanya saya saja. Kalau bingung tanya boleh, chat pribadi boleh. Terus tugas jangan lupa setelah ini bakal dikasih tugas, bisa dibuka bukunya, buku panduannya ya, modul-modulnya, LKS-nya dibuka pada halaman, kalau nggak salah halaman 27. Di situ ada pilihan ganda dan esai. Nah, itu dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Saya cukupkan. Ada yang mau ditanyakan? Masih bingung tugasnya? Iya, ditulis aja langsung esainya di situ, di LKS-nya, nggak usah di buku tulis, langsung di situ nanti dikumpulkan. Ketua kelasnya nanti minta tolong dikumpulkan, terus ditaruh di meja saya, nanti saya koreksi dulu, oke? Nanti saya pertemuan selanjutnya saya bawa buku LKS kalian dan kita bagikan, kita koreksi bersama-sama, oke? Aman? Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh istirahat ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.